sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 Gelombang 3. Perkenalkan, nama saya Fadli Pesik, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Manado. Nomor peserta 201 800 343 650, NIM 2390645. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Tondano. Pada saat ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kita bertemu lagi di hari ini. Kita akan memulaikan kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta setiap siswa untuk mengecek kebersihan. Bila ada sampah atau kotoran, mohon diangkat dan dikasih di tempat sampah, ya. Ya, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh siapa yang dipersiapkan di kelas ini. Baik, silakan. Pelajaran kita, saya akan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Berdoa, Tuhan Allah yang bertahta dan berada di surga, pada saat ini Tuhan kami akan memulaikan seluruh proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memimpin itu hingga boleh berakhir dengan segala baik. Pimpin sepanjang pelajaran kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Renata yang telah memimpin akan doa kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bapak undang untuk berdiri. Saat ini Bapak akan mengecek akan kehadiran. Mohon sekretaris kelas untuk menginformasikan akan kehadiran hari ini. Jumlah siswa 31 orang, yang tidak masuk 6 orang tanpa keterangan. Terima kasih buat sekretaris. Jadi untuk jumlah siswa yang hadir 25.
6 tanpa keterangan. Anak-anak, coba kalian atur tempat duduk, cari posisi yang baik dan nyaman agar kegiatan belajar mengajar kita terasa nyaman dan menyenangkan untuk hari ini. Coba yang di belakang untuk mengatur tempat duduk, di belakang juga sebelah kanan untuk mengatur tempat duduk, di depan juga untuk mengatur tempat duduk agar kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik. Anak-anak, apakah masih mengingat akan kesepakatan kelas kita? Masih. Jangan bermain dengan sesama teman saat proses pembelajaran. Tidak boleh ribut saat Bapak menjelaskan. Baik ya, kita punya 2 kesepakatan kelas. Yang pertama, siswa tidak boleh bermain sesama teman saat belajar. Yang kedua, siswa tidak boleh ribut dalam kelas. Oke? Oke. Siapa yang masih ingat akan pelajaran kita pada minggu yang lalu? Baik, Mirel. Pembelajaran kita pada minggu lalu adalah pendapatan nasional. Coba jelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah upah yang diterima oleh seseorang atau perusahaan seperti barang atau jasa. Baik, terima kasih buat Mirel. Mungkin ada dari kalian yang ingin menambahkan akan materi kita pada minggu yang lalu? Kalau tidak ada, untuk materi kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bapak akan bertanya kepada kalian tentang materi pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana kondisi yang disebut bertumbuh? Ada yang tahu? Kondisi yang disebut bertumbuh. Ada yang tahu? Oke, Fia. Nah, kondisi yang disebut bertumbuh itu mengalami perkembangan atau peningkatan dalam hal kuantitas atau kualitas. Baik, jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya, Bapak akan bertanya kembali, apakah pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang berkaitan? Menurut saya ya, karena salah satu faktor yaitu jumlah penduduk dengan jumlah barang modal. Oke, sangat baik jawabannya. Selanjutnya, Bapak akan menginformasikan akan tujuan pembelajaran. Dengan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya dan cara mengatasi. Terampil dalam menjadikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian akan terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk materi kita pada hari ini tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita akan belajar hari ini tentang pengertian pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita akan mencari tahu apa-apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam mempelajari pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, inginkan kita untuk dapat mengetahui perilaku ekonomi di dalam kehidupan kita, di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di kehidupan kita dalam rumah, ya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
kita bisa mengetahui akan perilaku ekonomi dari lingkungan sekitar kita. Tes belajar kita pada hari ini, kita akan diskusi bersama, kita akan mencari masalah dan cara untuk mengatasinya. Jadi untuk hari ini kita akan diskusi bersama. Sebelum kita akan memulai proses belajar kita pada hari ini, Bapak akan memberikan pretest. Bapak akan mengirimkan melalui link di grup WA, grup kelas ekonomi. Coba boleh dilihat di grup kelas kita. Ya, dia mau bagi. Baik ya, yang sudah selesai bisa dikirim langsung di grup WA kelas ekonomi. Bapak akan memutarkan video pembelajaran pada hari ini berbasis masalah tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bapak harap untuk semua bisa mengamati akan video pembelajaran kita pada hari ini. Masyarakat yang belajar akan menjadi lokomotif penguatan ekonomi. Tadi telah disajikan mengenai berita terkait pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 di Indonesia. Kita akan membahas apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan data yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi bermasyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Nah, sekarang apa saja sih faktor-faktor pertumbuhan ekonomi? Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam seperti kesuburan tanah, letak dari susunan kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai pemberdaya. Ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia pembangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, ada manajerial dan organisasi produksi. Dan kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur dianggap sebagai salah satu. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati akan video pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana peristiwa yang kalian lihat pada gambar video pembelajaran hari ini? Yaitu tentang informasi ekonomi tentang pelajar Sri Mulyani optimis kuartal 2022 ekonomi RI tumbuh 5,2%. Baik, dari video pembelajaran ini kalian bisa menganalisa seperti jawaban yang diberikan oleh Nabila. Selanjutnya
Bapak akan bertanya kembali ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdampak positif dan negatif bagi suatu negara. Ada yang bisa? Oke, kita. Jadi kalau faktor positif itu pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi suatu negara karena dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan. Sedangkan dampak negatif yaitu negatifnya yaitu wujud ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan sejumlah permasalahan sosial ekonomi yang lainnya. Terima kasih. Baik, makasih buat kita untuk hasil analisis ya dari masing-masing kalian. Kita akan diskusikan itu sebentar dan selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Membagi Oke, ya. Bapak akan mengecek kesiapan kelompok kita pada hari ini. Kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, ya. Kita akan akan diskusi kita pada hari ini diberikan kepada kelompok untuk memulai akan diskusi kita pada hari ini. Dan langsung saja Bapak akan membagikan akan LKPD kita pada hari ini. Baik, untuk kelompok 1 ada permasalahan. Kelompok 2. Untuk yang di belakang kelompok 4. Silakan. Untuk kelompok 3 ini kita ada permasalahan. Oke, dilanjutkan. Apakah kalau misalnya dalam sumber daya dalam kreativitas paling kalau misalnya dalam suatu negara itu DP pertumbuhan ekonomi paling gede ya Oh iya betul. Dikasih itu jadi Sejak kayak pagi bulan di kota lain minta tugas. berarti terus habis itu ada Selanjutnya untuk menciptakan suasana kita pada hari ini lebih baik, kita akan ice breaking. Jadi saya minta untuk semua berdiri. Dari hasil diskusi kalian,
presentasikan akan hasil diskusi kita pada hari ini. Mungkin dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 3 ya. Yang lain kita tetap menciptakan suasana diskusi yang baik untuk hari ini. Langsung saja untuk kelompok 3 untuk presentasikan akan hasil diskusi berbasis masalah pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi faktor yang pertama yaitu kapital atau barang modal. Mengapa ini menjadi salah satu faktor? Yaitu karena untuk memulai suatu usaha kita diperlukan kapital atau barang modal untuk memulai suatu usaha. Yang kedua, mengapa kemajuan teknologi merupakan faktor pertumbuhan ekonomi? Karena kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang ketiga ada sumber daya alam. Apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menjadi sumber daya utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak semua negara di dunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ada juga negara yang memiliki sumber daya alam tetapi belum mampu memanfaatkannya dengan baik untuk memajukan perekonomian negara. Yang terakhir itu sumber daya manusia. Jadi faktor sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor yang terpenting karena dalam melakukan suatu aktivitas ekonomi itu orang membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola, misalnya kapital atau barang modal. Jadi manusia itu yang mengelola, sama dengan kemajuan teknologi dengan sumber daya alam, manusia yang mengelola. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau menambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya karena tadi kelompok belum ada faktor sumber daya alam. Tolong berikan dua contoh sumber daya alam yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, saya ulangi. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, jadi kita dapat melihat dari negara kita, yaitu negara Indonesia, yang memiliki banyak macam sumber daya alam. Dan ada dua yang paling menunjang pertumbuhan ekonomi, yaitu emas dan batu bara. Dan sumber daya alam yang menjadi penunjang dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu karena dengan sumber daya tersebut dapat menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, saya mewakili kelompok 4. Izin bertanya, mengapa pertumbuhan ekonomi penting bagi suatu negara? Baik, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, mengapa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara? Karena tingkat kesejahteraan atau keamanan serta kemajuan dalam suatu negara itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Karena kalau ada ini pertumbuhan ekonomi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih tinggi lagi. Bagaimana? 4. Baiklah, jika sudah tidak ada, sekian dari kami, terima kasih. Dari hasil
diskusi kali ini ya, untuk presentasi dari kelompok 3 itu sudah sangat baik ya, sangat baik ya, bagi juga kelompok-kelompok yang lainnya untuk bisa lebih baik lagi ya. Untuk selanjutnya Bapak tetap akan memberikan kelompok untuk mengumpulkan akan hasil diskusi LKPD hari ini. Perwakilan. Oke, kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, terima kasih ya untuk diskusi kita pada hari ini tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bahwa pengertian ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pertama ada kapital atau barang modal, kedua kemajuan teknologi, ketiga sumber daya alam, keempat sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan dalam rumah, dan lingkungan sosial. Kelompok ya, Bapak akan membagikan akan hasil nilai dari diskusi kita pada hari ini ya. Untuk kelompok 1 Bapak memberikan nilai 100. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagaimana dengan hasil penilaian hasil diskusi ini buat kelompok? Apakah memuaskan? Memuaskan. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kalau begitu kita tepuk tangan. Bapak akan memberikan postes dalam bentuk link juga ya, dikirim dalam link kelas ekonomi ya, bisa diisi. Bapak telah mengirimnya untuk dilihat semua. Bisa Bapak berikan waktu 1 menit ya untuk menjawab postes. Dalam bentuk 2 pertanyaan. Baik, apakah telah mengirimkan kembali akan hasil proses kita pada diskusi? Baik ya. Untuk materi kita tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita bisa simpulkan bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dalam artian untuk suatu negara, pertumbuhan ekonomi itu diukur semua dari semua 4 faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan merefleksi ya dari hasil semua kegiatan kita pada hari ini, apakah manfaat
yang Anda peroleh dari pembelajaran materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Oke. Terima kasih atas kesempatan. Jadi mengenai materi hari ini akan mempelajari pertumbuhan ekonomi. Kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di dalam itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Terima kasih. Baik ya. Selanjutnya, pada hari ini apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Oke, pada minggu depan kita akan mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Diharapkan setiap siswa untuk mempersiapkan diri agar minggu depan kita boleh lagi belajar dengan baik. Untuk kegiatan belajar ngajar kita pada hari ini telah selesai. Kita akan menutup akan kegiatan ini untuk doa akan dipimpin oleh siapa? Lara, silakan. Baik, selanjutnya untuk berdiri. Menutup segala kegiatan belajar ekonomi kita, saya akan berdoa menjaga pada kepercayaan saya yaitu Kristen. Tuhan Allah di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun segala rangkaian pembelajaran ekonomi kami hingga boleh terselesaikan dengan baik. Untuk sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus berdoa. Siap, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak.